Bab 35. Alina selamat. Pada hari di mana Alina pulang, Rio tetap mengikuti Alina dan tentu saja itu atas perintah dari Ethan, Rio menjadi pengawal pribadi penulis itu untuk sementara walaupun tidak diketahui olehnya. Begitu Rio sedang bersantai sejenak tidak jauh dari rumah Alina, tiba-tiba saja beberapa orang keluar dari rumah itu dengan membawa Alina yang pingsan dalam gendongan seorang pria. Rio pun segera menghubungi Ethan karena ia merasa ada yang tidak beres dari itu. Iya pak, aku nggak tahu siapa mereka, tapi dari gaya pakainya, kayaknya mereka geng motor lain. Ya udah, ikutin terus mereka dan bagi lokasi kamu padaku. Aku akan menyusul dengan beberapa orang sebentar lagi. Baik pak. Rio pun mengikuti perintah Ethan dan terus mengikuti penculikan Alina dari belakang. Ia melakukannya secara hati-hati agar tidak ketahuan. Karena jika ketahuan bisa saja nanti orang itu akan menyakiti Alina di depan Rio sebagai ancaman. Kenapa mereka pergi jauh banget? Gumam Rio melihat Alina dibawa ke sebuah desa yang tidak ramai penduduk. Lalu tibalah mereka di salah satu rumah sederhana di ujung desa jauh dari permukiman. Alina kembali dipapa oleh salah satu dari mereka dan masuk ke dalam rumah itu. Setelah mereka semua masuk ke dalam rumah itu, Rio juga mengikuti mereka dengan hati-hati. Pengawal Ethan itu mengintip dari salah satu jendela yang cukup berdebu di sana. Ia menyaksikan semuanya, bagaimana Alina diikat dan dicambuk oleh Siska. Rio segera menghubungi Ethan lagi. Pak, cepatlah datang. Kasihan, Bu Alina. Dia dicambuk. Ethan dari seberang panggilan telepon itu terperanjat. Darahnya mendidih mendengar perkataan Rio dan menambah kecepatan. Mobilnya tidak lama kemudian, Ethan tiba di sana. Pengawalnya Rio segera mendatangi Ethan dan mengarahkan CEO tampan itu menuju pintu masuk yang tidak dikunci. Begitu CEO itu masuk, ia pun melihat adegan yang sangat membuatnya marah. Ethan mengambil pisau tangan milik Rio dan melemparkannya pada Jansen. Kemudian Ethan dan Alina saling menatap satu sama lain untuk sesaat. Wajah sedih Alina membuat hati CEO tampan itu terasa sakit, ditambah lagi dengan adanya beberapa lebam bekas cambukan pada tubuh penulis cantik itu. Segera sergap orang-orang itu, aku yang akan urus bos mereka. Titah Ethan, Rio dan pengawal lainnya dengan segera menuruti perintah CEO tampan itu. Ethan menghampiri Jansen yang sedang menahan rasa sakit pada bahunya yang terluka. Pria jahat segera perlahan mundur mencoba menghindar dari Ethan. Ethan terus memandang marah pada Jansen. Mau kemana kamu? Sudah tamat riwayatmu sekarang, geram Ethan. Lalu seketika Ethan berlari mendekati Jansen, melepaskan pisau yang ada di bahu itu. Kemudian ia menekan keras ke arah luka itu dan bertambah banyaklah darah segar yang keluar. Ethan jangan, kamu bisa membunuhnya. Ucap Alina lirih. Aku tidak peduli Alina. Aku tidak rela atas apa yang telah dia lakukan padamu. Kalau kamu bunuh dia, maka aku benar-benar akan pergi jauh dari kehidupan kamu, ancam Alina. Walaupun rasa kecewa Alina sangat besar pada Ethan, tetap saja di dalam lubuk hati Alina yang paling dalam masih ada nama Ethan terukir di sana. Ia tidak ingin Ethan sampai masuk penjara. Penulis itu lebih bahagia melihat Ethan dengan wanita lain daripada di penjara. Terus mau kamu apakan dia? Tanya Ethan seraya berjalan mendekati Alina dan memberikan jaket trench coat miliknya agar tertutup semua bagian tubuh penulis itu. Alina memakai jaket itu tanpa menolak. Ikat kuat-kuat saja. Mereka semua di sini hancurkan motor mereka di depan mata. Mereka? Ucap Alina. Jangan, kami baru beli motor dan mobil itu. Kamaran juga kalian. Udah bakar motor-motor kami? Cegah Jansen, ini belum seberapa untuk kalian. Apa kalian tidak pernah berpikir bahwa apa yang kalian lakukan padaku bisa menjadi trauma untukku? Ketus penulis itu dengan nada tinggi. Ethan menoleh ke arah Alina. Apa aku ajak dia psikiater saja? Setelah ini, batinnya
Sesaat setelah mengatakan itu pada Janeson, Fatan masuk ke dalam ruangan yang sama dengan mereka. Ketua gang Street Motorcycle itu segera berlari dan melayangkan tendangan keras pada Janeson hingga pria jahat itu terdorong dan tersungkur cukup jauh dari tempat sebelumnya. Alina pun segera menahan tangan Fatan agar ia tidak mendekati Janeson lagi. "Kenapa kamu tahan aku? Orang itu nggak boleh dikasih ampun. Biarin dia mati aja, Alin," tukas Fatan dengan emosi yang menggebu-gebu. Ethan hanya diam melihat Fatan yang tangannya digenggam erat oleh Alina. Ada rasa cemburu di hatinya karena Alina tidak menahannya dengan sentuhan, hanya dengan ucapan saja. "Fatan, aku bilang jangan ya jangan. Kalau kamu masih nekat aku marah sama kamu nanti." Alina bicara nonformal pada Fatan, batin Ethan lagi. Sorot mata penuh amarah masih terpancar pada kedua mata ketua geng Street Motorcycle itu. Kini Alina pun tambah mendekat padanya dan memeluknya agar amarah itu reda. Karena entah kenapa Alina merasa amarah Fatan ini akan membuat bencana jika tidak segera diredakan. "Fatan, aku tahu kamu marah dan emosi sama dia, tapi itu enggak akan nyelesain masalah. Jadi kita serahin aja mereka sama polisi. Lagi pula ada cukup bukti untuk menangkap mereka. Kamu nggak bakal bisa. Aku udah matiin semua CCTV di rumah kamu. Dan pasti kami nggak kerekam waktu nyulik kamu. Dan apalagi di sini, nggak bakal ada CCTV," celetuk Janeson dengan percaya diri. Alina menyeringai mendengar penjelasan itu, sedangkan Fatan merasa janggal dengan jaket trench coat yang Alina pakai. Apa itu punya mantan Alina? Batinnya kemudian menoleh ke arah Ethan yang hanya mengenakan kaos lengan pendek. Kemudian Alina perlahan terkekeh. "Kamu ini ya Janeson, aku heran. Kenapa kamu bisa dijadikan ketua geng motor sedangkan kamu sebodoh itu?" Ketusnya, "Apa maksud kamu? Kamu nggak lihat mereka semua ini adalah saksi?" Alina menunjuk pada semua orang dari pihak Ethan dan Fatan. Tetap aja, walaupun ada saksinya, tapi nggak ada bukti langsung, kayak rekaman. Alina kembali tertawa terbahak-bahak sekarang. "Oke, baiklah. Mungkin yang melihat kejadian kejam secara langsung dari mereka hanya satu." Rio dan Ethan terkejut mendengar perkataan itu. Mereka berdua berpikir bahwa Alina tahu bahwa Rio telah mengikutinya sejak awal. Siapa yang lihat? Orang mereka baru nyampe semua. "Aku yakin ada satu dan itu sudah pasti, karena aku sangat kenal mobil yang ia sering pakai bersama dengan bosnya yang sejak awal mengikuti aku." Kemudian Janeson, "Kamu pikir kamera CCTV aja yang ada di rumahku? Aku juga nyimpan kamera tersembunyi lainnya di sana, di beberapa sudut yang hanya aku yang tahu tempatnya. Kita keluar rumah, ada kamera dashboard mobilku yang juga merekam aksi kalian." "Dasar licik!" Kepalan tangan Fatan melayang pada wajah Janeson. "Kamu yang licik berdebah." Lagi-lagi Alina harus menarik Fatan menjauh dari Janeson. Ketua geng Street Motorcycle itu sulit sekali untuk ditenangkan. Tidak lama kemudian, Harun yang sejak tadi mengumpulkan motor dan mobil di luar menjadi satu pun masuk ke dalam. Ia melihat Fatan yang kembali marah pada Janeson. "Udahlah Fatan, nggak ada gunanya. Aku udah kumpulin semuanya. Dan tinggal eksekusi untuk kedua kalinya itu motor dan mobil mereka." Mereka semua pun keluar dari ruangan itu menuju motor dan mobil milik geng Bruiser. Alina sebagai korban segera mengeksekusi kendaraan-kendaraan itu dengan melempar obor ke sana. Suara ledakan dari sana mulai terdengar kemana-mana. Alina terperanjat kemudian melihat ke sekeliling. "Wah, untung aja tempat ini jauh banget dari pemukiman warga," gumamnya. Fatan terus berdiri di dekat Alina. Mereka semua menunggu sampai semuanya hangus menjadi abu dan memastikan tidak ada bara api yang kemudian akan merugikan sekitar. Ethan juga berdiri, tidak jauh dari Alina. Ia terus memperhatikan penulis itu dan Fatan secara bergantian dengan rasa cemburu di hatinya. "Seharusnya aku yang ada di sisi Alina, lagian pula aku juga kan yang awalnya
ngelamatin Alina dari mereka itu, protes Ethan dalam hati. Tidak terasa matahari perlahan menghilang dari pandangan mereka. Gelapnya malam mulai menyelimuti bumi, rangkulan hangat perlahan. Terasa di sekujur tubuh Alina dari Fatan yang sejak tadi berada di sampingnya. Senyuman indah terukir di wajah tampan pria itu, seperti sedang menenangkan Alina yang kedinginan saat ini. Udah malam, kita pulang, yuk. Ajak pria tampan itu. Semuanya udah beres, bentar lagi polisi juga datang tangkap mereka semua, sambungnya. Penulis cantik itu pun mengangguk lembut dengan pandangan mata yang letih. Iya, aku juga udah capek. Lalu tiba-tiba saja sebuah tangan yang sangat kekar dan gagah menahan penulis cantik itu. Kamu pulang denganku, Alina. Aku yang sudah menyelamatkan kamu. Lalu kenapa kamu akan pulang bersamanya? Penulis cantik itu menepis tangan CEO muda dan tampan itu. Aku lelah, Ethan. Aku ingin menjernihkan pikiranku. Aku ingin menenangkan jiwaku saat ini. Bukannya menambah beban pada diriku. Karena jikalau aku ikut bersamamu, aku tidak akan menemukan ketenangan apapun tapi justru menambah masalah di kehidupanku. Tutur Alina kemudian merangkul tangan Fatan dan berlalu, meninggalkan CEO tampan itu. Ethan pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Wanita yang kini sedang ia lihat berjalan membelakanginya bicara dengan apa adanya dan yang sebenarnya bersambung.